Perkenalkan, nama saya Christopher Semnorop Sitompul dengan NIM 222-25319. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara planning form pada bab 2 dalam Project Manager Book of Forms. Nah, pada bab 2 ini dijelaskan sebagai kumpulan dokumen yang digunakan untuk mengkolaborasi dari informasi dari tahap inisiasi. Nah, tahap ini akan diubah menjadi rencana project yang komprehensif. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memperjelas ruang lingkup, menyusun jadwal, lalu menyusun anggaran yang secara realistis dan merencanakan kualitas sumber daya, komunikasi, risiko, dan pengadaan serta strategi perlibatan stakeholder. Lalu mengintegrasi seluruhnya ke dalam project management plan. Project management plan. Nah, karena hubungan antar form ini tidak bersifat terpisah, tetapi membentuk suatu sistem dokumentasi yang saling memberi input dan saling mengunci secara konsistensi. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, form integratif sebagai pusat kendali. Nah, hubungan antara planning forms dimulai dari project management plan. Nah, dokumen ini merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek itu sendiri akan dieksekusi, lalu dimonitori dan dikendalikan. Nah, isi terutamanya terdiri dari yang pertama, isinya terdiri dari scope baseline, lalu ada schedule baseline, lalu ada cost baseline. Nah, karena itu secara struktural project management plan dapat dipahami sebagai simpul integrasi yang utama. Nah, ini dapat menerima informasi dari rencana-rencana seperti rencana-rencana turunan. Nah, tetapi pada saat yang sama juga menjadi acuan umum bagi seluruh rencana tersebut. Acuan rencana. Nah, di dalam kelompok ini terdapat juga yang namanya change management plan dan project roadmap. Change management plan dan project roadmap. Nah, change management plan ini ditetapkan sebagai definisi sebagai perubahan struktur change, controllable, serta juga mekanisme pengajuan. Lalu juga sebagai penelusuran, peninjauan, dan disposisi perubahan. Lalu kalau roadmap ini menyajikan ringkasan visual dari sistem dari fase siklus hidup. Nah, ada juga seperti deliverable, lalu review, dan milestone. Nah, dengan demikian dua dokumen ini berfungsi sebagai penghubung antara arah proyek secara makro. Penghubung
secara makro. Nah, dan tata kelolanya perubahan selama proyek berlangsung. Lalu di bagian kedua ada namanya cluster scope and requirement. Cluster scope dan nah, ini adalah cluster kedua, yaitu cluster scope. Cluster scope dan requirement tadi. Nah, di bab ini dijelaskan manajemen plan yang bagaimana ruang lingkup dan didefinisikan, lalu diuraikan, dipelihara, dan validasi. Nah, dokumen ini memberikan arahan bagi penyusun proyek, arahan dari penyusun proyek itu. Scope statement, lalu ada WBS, dan tentunya WBS dictionary. Nah, yang artinya scope management plan ini berfungsi sebagai aturan main, sedangkan dokumen lainnya menjadi turunan dari operasional. Oke. Nah, selanjutnya requirement management plan ini menjelaskan bagaimana kebutuhan akan dikumpulkan, dianalisis, dan dikategorikan, serta diprioritaskan untuk didokumentasi, lalu ditelusuri, divalidasi, atau juga dikelola perubahannya. Nah, dari rencana inilah lahir namanya requirement documentation, yaitu daftar kebutuhan yang sudah dijabarkan ke tingkat yang dapat diukur dan divalidasi, serta requirement traceability matrix. Nah, ini adalah matriks yang menentukan kebutuhan secara objektif bisnis, deliverable, lalu traceability matrix. Nah, yaitu matriks yang menautkan kebutuhan dengan objektif bisnis deliverable, matriks verifikasi, dan teknik dari validasi. Nah, karena ini hubungan di antara ketiga dokumen ini, bersifat berjenjangan. Nah, yaitu dengan artian plan menetapkan metode documentation, merekam isi kebutuhan, dan traceability matrix yang menjamin keterlacakan. Nah, ini menjamin keterlacakan kebutuhan sampai ke pelaksanaan. Ya. Nah, setelah kebutuhan ini cukup, project merumuskan project scope statement, lalu menurunkan ke WBS dan WBS dictionary. Diturunkan ke WBS dan WBS dictionary.
Nah, buku ini juga menjelaskan bahwa Scope Project Management Statement, WBS dan WBS Dictionary ini bersama-sama membentuk scope baseline. Ini berarti hubungannya ketiganya bukan sekedar untuk administratif aja, tetapi secara konseptual scope statement yang menjelaskan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam project. Nah, fungsi dari WBS ini memecah pekerjaan ke dalam deliverable and works package. Sementara WBS Dictionary memberikan rincian terhadap elemen WBS. Nah, lalu yang ketiga ada namanya bagian dari cluster schedule. Cluster schedule. Nah, apa dari cluster schedule ini diperoleh dari scope baseline. Nah, kemudian mengalir ke cluster schedule. Schedule Management Plan ini terlebih dahulu menetapkan metodologi penjadwalan, alat yang digunakan, lalu tingkat akurasi, satuan ukuran, serta ada yang dinamakan dengan ambang deviasi. Nah, setelah kerangka ini ditentukan, penyusunan jadwal bergerak melalui urutan yang logis, yaitu yang pertama activity list, lalu activity attribute, lalu ada yang ketiga milestone list. Nah, network diagram lalu ada membuat estimasi. Nah, estimasi dari durasi. Nah, setelah ini jadwal project dibangun. Atau dibuat. Dengan kata lain, project schedule adalah hasil akhir dari rantai dokumen yang dimulai dari scope baseline dan dimediasi oleh form-form penjadwalan. Nah, ada juga bagian yang keempat. Bagian 4 yang namanya cluster cost dan quality. Nah, cluster berikutnya adalah cost dan quality ini. Di dalam buku cost estimate menerima informasi dari cost management plan, scope baseline, project schedule, lalu quality management plan, dan resource requirements, serta yang tentunya risk register. Nah, setelah itu lalu memberikan informasi ke cost baseline.
cost baseline, yaitu sumber informasi. Lalu kembali lagi ke resource requirement serta juga risk register. Oke. Nah, setelah estimasi biaya tersedia, proyek membangun cost baseline. Yaitu anggaran bertahap terhadap waktu yang dipakai untuk mengukur dan mengendalikan kinerja biaya. Nah, cost baseline ini menerima informasi dari scope baseline. Lalu anggaran bertahap terhadap waktu yang dipakai untuk mengendalikan kinerja cost baseline. Nah, ini berarti baseline hanya bersifat integratif. Ia hanya valid jika konsisten dengan jadwal resource atau risiko atau juga batasan dari kontraktual. Nah, pada saat yang sama, Quality Management Plan menerima informasi dari Project Charter. Nah, lalu dari assumption log stakeholder requirement management, risk management plan, stakeholder. Adjustment plan. Lalu ke scope baseline. Kemudian yang ada requirement documentation dan requirement traceability serta tax register. Nah, dokumen-dokumen ini memberi informasi ke scope management plan. Lalu cost estimates, resource management plan, risk register, dan dokumen-dokumen pengadaan. Nah, di bagian kelima, ada cluster resource dan communication. Nah, resource management plan ini berfungsi menjembatani kebutuhan pekerjaan dengan kebutuhan sumber daya manusia maupun fisik. Nah, dokumen ini menerima informasi dari Project Charter, Quality Management Plan, scope baseline, lalu project schedule, dan lain-lain. Nah, lalu memberi informasi ke project budget. Lalu resource requirements, resource breakdown structure, team performance assessment, communication management plan, resource register, dan
procurement management plan. Nah, dari sini terlihat bahwa perencanaan sumber daya itu adalah menjadi titik temu. Nah, titik temu antara jadwal biaya, komunikasi, resiko, dan pengadaan itu tadi. Lalu di bagian ke-6 ada cluster risk management dan stakeholder. Nah, ini merupakan cluster terakhir. Cluster terakhir ini adalah risk dan procurement dan stakeholder engagement. Nah, di risk management plan menjelaskan strategi, metodologi, peran, lalu pendanaan, frekuensi, kategori, risk appetite, dan lain-lain. Nah, definisi dari probabilitas dan dampak, cara audit, dan format laporan risiko. Dokumen ini menerima informasi dari 1. Project Carter. 2. Komponen Project Management Plan. Lalu yang ketiga dari stakeholder. Register. Nah, lalu memberi informasi ke cost management plan, quality management plan, risk register, dan stakeholder tadi. Dengan demikian, resiko berfungsi sebagai mekanisme penghubung lintas rencana, bukan sekedar daftar ancaman. Nah, dari risk management plan kemudian lahir dokumen-dokumen operasional. Nah, sementara itu keputusan pengadaan dirumuskan melalui procurement management plan, procurement strategi, dan source selection criteria yang secara konseptual sangat mempengaruhi oleh kebutuhan resource, batasan biaya, spesifikasi kualitas, dan exposure dari resiko project itu. Nah, secara versi sederhana, ini menekankan bahwa seluruh planning forms pada bab 2 ini bergerak dari suatu sumber, yaitu project charter, menuju project management. Lalu diturunkan menjadi berbagai kelompok dokumen perencanaan. Kelompok-kelompok dokumen tersebut yang akhirnya menghasilkan keluaran perencanaan yang diintegrasi. Seperti contohnya ruang lingkup. Yang terdefinisi. Lalu ada jadwal project. Lalu ada baseline biaya. Dan strategi pengendalian project. Nah, dengan demikian hubungan antara planning form pada bab 2 ini dapat dipahami sebagai suatu arsitektur sebagai jembatan dokumen yang berlapis. Nah, informasi bergerak dari Project Carter menuju management plan. Dari Project Carter
ke management plan. Nah, dari management plan ini menuju dokumen operasional. Menuju dokumen operasional. Nah, jadi nilai utama dari bab 2 ini bukan hanya penyedia template, tetapi menunjukkan bahwa kualitas perencanaan proyek sangat ditentukan oleh konsistensi dan integrasi antar form. Dengan demikian, presentasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.